Museum Pembela Tanah Air, Museum Peta. Gedung ini difungsikan sebagai museum yang dibangun pada tahun 1745 oleh tentara Knil dengan gaya bangunan Eropa. Pada tahun 1943, gedung tersebut digunakan sebagai pusat pelatihan pasukan tanah air, walaupun masih berada di bawah kontrol Jepang. Koleksi yang ada di museum tersebut terdiri atas relief atau monumen yang menceritakan awal terbentuknya tentara peta dan terjadinya pertempuran tentara peta melawan penjajah, patung, perlengkapan perang, meriam, dan senjata lainnya. Monumen yang ada di museum ini berupa patung Sudirman dan Supriyadi. Selain itu, Museum Peta memiliki 14 diorama yang menceritakan tentang peristiwa pembentukan tentara peta dan beberapa kontribusinya dalam proses pergerakan kebangsaan untuk mencapai kemerdekaan. Di sisi-sisi pintu masuk terdapat relief. Di sini ada dua ruangan, di mana ruangan pertama adalah diorama 1 hingga 6. Dan ruangan berikutnya diorama 7 hingga 14. Halo teman-teman, kembali lagi ke Danilove Ali 91 channel. Kali ini kita ada di Museum Peta, ya, tepatnya ada di Bogor. Museum Peta ini adalah museum yang didirikan untuk memberikan penghargaan kepada mantan tentara peta atas kontribusinya dalam pendirian bangsa dan negara. Diorama adalah sejenis benda miniatur 3 dimensi untuk menggambarkan suatu pemandangan atau suatu adegan. Nah, di dalam Museum Peta ini ada 14 diorama. Diorama 1 yaitu kesepakatan tokoh-tokoh bangsa Indonesia untuk mengupayakan berdirinya tentara peta pada tahun 1943. Tokoh-tokoh bangsa Indonesia terdiri atas Bung Karno, Bung Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, Ki Hajar Dewantara, K.A. Soyo Metaram, dan Gatot Mangkoprono. Ini sedang berdiskusi untuk memanfaatkan peluang dan kesempatan mendirikan tentara sendiri terdiri atas bangsa Indonesia. Diorama 2 yaitu kegiatan latihan di Pusat Pendidikan Perwira Pembela Tanah Air Bogor pada tahun 1943. Ini adalah para calon perwira pembela tanah air yang sedang menjalani latihan kemiliteran dalam lembaga pendidikan di Bogor yang merupakan Kawah Candra di Muka. Latihan-latihan meliputi 3 bidang yaitu mental, fisik, dan teknologi kemiliteran. Nah, para pemuda yang menjalani latihan ini ditugaskan untuk membantu calon perwira tersebut. Diorama 3 yaitu pembentukan batalion-batalion peta di daerah Jawa, Madura, dan Bali pada tahun 1944. Diorama 4
yaitu pemberontakan peta di Blitar pada tanggal 14 Februari 1945. Nah, sebagai pasukan Yon Peta yang berasrama di bekas gedung Monsvia di bawah pimpinan Sindanco Supriyadi dan Muradi bergerak menyerang kota Blitar dalam rangka pemberontakan melawan tentara penduduk Jepang. Perlawanan tersebut merupakan permulaan upaya merebut kemerdekaan Indonesia dan mengusir penjajah Jepang. Supriyadi dikenal sebagai pimpinan spiritual, sedangkan Muradi sebagai pimpinan operasional. Adegan menunjukkan pasukan yang sedang menuju sasaran dilindungi oleh tembakan, senapan mesin berat, dan mortir. Di latar belakang nampak Sindanso Pujo Harjono sedang menurunkan bendera Jepang dan menaikkan bendera merah putih. Diorama 5, tipu muslihat Katagiri Butaicho Jepang terhadap Sindanco Muradi pada tanggal 15 Februari 1945 bertempat di suatu lapangan di luar kota Blitar. Pihak Jepang membujuk pimpinan pemberontak peta agar berunding untuk mencari penyelesaian damai. Sebab Muradi tidak mau menyerah, walaupun sudah dikepung oleh bala tentara Jepang, mereka bertekad lebih baik mati daripada menyerah. Percaya akan sifat ksatria perwira Jepang, Muradi selaku pemimpin pemberontakan datang memenuhi undangan berunding. Muradi tidak mengira bahwa perundingan itu adalah tipu muslihat. Nah, penyerahan pedang samurai disertai janji-janji yang muluk bagi mereka yang menaati perundingan dengan baik tidak akan dianggap sebagai pemberontak dan tidak akan diajukan ke pengadilan. Ternyata perundingan hanya tipu muslihat belaka untuk menggiring kembali pasukan peta yang memberontak ke asrama. Adegan menggambarkan upacara khidmat, penyerahan pedang samurai disertai janji Jepang untuk memenuhi persyaratan dan tuntutan pihak peta. Diorama 7, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 di Jalan Pengasaan Timur 56. Para pemimpin bangsa Indonesia sesudah merumuskan teks proklamasi pada larut malam di gedung Jalan Imam Bonjol 1 Jakarta. Esok harinya di hari Jumat pagi pada jam 10 pagi disaksikan oleh tokoh dan sejumlah rakyat dilaksanakan proklamasi atau pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Acara pokok yaitu yang pertama pembacaan naskah proklamasi, kemudian mengibarkan bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan pidato proklamasi oleh Bung Karno yang didampingi oleh Bung Hatta. Upacara proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di kediaman Bung Karno, Jalan Pengangsaan Timur 56 Jakarta. Jalannya upacara dikawal oleh satu kompi peta. Di sudut ruangan, Arifin Abdul Rahman dari Batalion Peta Jakarta berdiri di hadapan telepon siap berhubungan dengan pasukan induknya di Jaga Monyet. Diorama 8, Badan Keamanan Rakyat atau BKR itu adalah cikal bakal TNI. Di halaman suatu gedung di Jalan Merdeka Selatan yang pernah dipersiapkan untuk markas besar tentara peta, para pemuda peta dan Heiho yang telah resmi dibubarkan berkumpul mendengarkan seruan Bung Karno. Saat itu tanggal 23 Agustus 1945 diumumkan tentang pembentukan Badan Keamanan Rakyat yang telah diputuskan pemerintah pada tanggal 22 Agustus 1945. Nah, pada latar belakang tampak kobaran api. Seorang perwira Jepang dari markas besar peta membakar semua dokumen, daftar, dan catatan dengan maksud menghilangkan arsip yang dibutuhkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Adegan menunjukkan suasana hening, tertib, tapi penuh semangat berkobar di data para pemuda menyambut seruan pembentukan BKR. Diorama 9, Peristiwa Rapat Raksasa 19 September 1945. Presiden Republik Indonesia Bung Karno sedang mengucapkan pidato pada rapat raksasa di hadapan massa rakyat yang memadati lapangan IKADA Jakarta. Rapat tersebut merupakan sebuah manifestasi dukungan bulat rakyat atas proklamasi 17 Agustus 1945 di hadapan mata dunia dan siap mempertahankan mesti apapun resikonya.
Para pemimpin dikawal diantaranya oleh BKR Jakarta Raya, pimpinan mantan Komandan Peleton Peta, dan pasukan tersebut juga turut menjaga dan mengawal rapat raksasa. Adegan menunjukkan ketertiban massa dalam rapat tersebut, disiplin, tenang, dan tertib. Sementara itu, pasukan Jepang dengan tank, panser, serta tentara-tentara yang siaga dengan bedil terpasang berjaga-jaga dan mengawasi jalannya rapat. Diorama 10, peristiwa serbuan Osabutai Kota Baru oleh pasukan BKR Yogyakarta. Pasukan BKR Yogyakarta dipimpin oleh mantan Chudensu Peta Soeharto sedang melakukan penyerbuan terhadap markas Osabutai di Kota Baru. Penyerbuan terpaksa dilakukan karena pihak Jepang tidak mau menyerahkan senjata-senjata mereka. Pasukan BKR dibantu ratusan pemuda secara bergelombang hingga akhirnya dalam penyerbuan itu pihak Jepang menyerah. Semua senjata dan persediaan perlengkapan militer jatuh ke tangan BKR. Turut dalam penyerbuan tersebut, Faridan yang gugur dalam peristiwa penyerbuan. Hasil penyerbuan tersebut adalah persenjataan dan perlengkapan militer untuk 1 divisi serta persediaan untuk 2 tahun. Adegan menunjukkan pasukan BKR sedang terlibat tembak-menembak gencar dengan pihak Jepang di markas Osabutai. Diorama 11, BKR Malang merintis matra kedirgantaraan dalam pembentukan kekuatan bersenjata Indonesia. Pimpinan BKR Malang mantan Chudensu Peta Mutakata Hurip atas perintah dari Daidanso Imam Sujai dan Kepala Staf Iskandar Sulaiman sedang mengatur dan mengkoordinasi fasilitas kedirgantaraan meliputi hanggar, sejumlah pesawat terbang, serta fasilitas perlengkapan yang telah direbut lewat pertempuran dan perundingan dengan pihak Jepang. Hadir dalam pertemuan ini mantan Daidanso Basuki Sukoco yang diangkat sebagai komandan lapangan, yang didampingi oleh mantan Sudanso Sulam Samsun dan mantan Budanso Suprantio, oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Mustopo, mantan Daidanso Peta Gresik, mengangkat Sukarmen mantan Sudanso Peta sebagai pimpinan BKR Udara. Adegan menunjukkan pasukan-pasukan penjaga dan pengaman sedang diatur untuk menghindari gangguan masyarakat yang tidak berkepentingan. Suprantio kemudian pernah diangkat menjadi Panglima Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgas dengan perangkat Marsekal Muda. Diorama 12, pemindahan markas Angkatan Darat Jepang di Jawa Timur ke tangan bangsa Indonesia pada Oktober 1945. Gedung HVA di Surabaya dalam masa pendudukan Jepang di Indonesia dijadikan markas Angkatan Darat Jepang di Jawa Timur. Lewat pertempuran dan perundingan yang alot dan banyak makan korban, akhirnya BKR Jawa Timur yang dipimpin oleh Mustopo mantan Daidanso Peta Gresik berhasil mengambil alih gedung tersebut, yang kemudian kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, di mana Sutopo bertindak selaku menterinya. Hasil pertempuran dan perundingan tersebut juga berupa persediaan senjata dan perlengkapan militer yang cukup untuk mempersenjatai 3 divisi tentara keamanan rakyat yang dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945. Senjata tersebut dikirim ke Jawa Barat untuk memperkuat pasukan-pasukan di sana. Adegan menunjukkan betapa megah dan angkernya gedung tersebut yang akhirnya jatuh ke tangan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Diorama 13, Ambarawa dan lahirnya Hari Infanteri TNI Angkatan Darat tanggal 15 Desember 1945.
Di suatu tempat antara Magelang dan Ambarawa, tokoh-tokoh pimpinan BKR atau TKR Jawa Tengah sedang berkumpul mengatur siasat untuk memukul mundur sekutu dan Belanda dari Ambarawa. Sesudah mereka meninggalkan Magelang, pasukan TKR yang pada umumnya terdiri dari batalion-batalion infanteri berhasil memukul mundur pasukan sekutu dalam satuan-satuan infanteri. Kavaleri dan artileri yang juga dibantu dari udara, maka pada tanggal 15 Desember 1945 dengan koordinasi Kolonel Sudirman yang waktu itu masih menjabat Panglima Divisi 5 Banyumas, pasukan TKR berhasil menduduki Ambarawa dan berhasil mengusir sekutu dan Belanda. Peristiwa tersebut sampai sekarang diabadikan sebagai Hari Infanteri TNI AD pada tanggal 15 Desember 1945. Diorama 14, pemilihan Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat. Sejak berdirinya TKR tanggal 5 Oktober 1945, menyusul maklumat politik pemerintah 1 November 1945 perihal anjuran dibentuknya partai-partai politik, TKR serta laskar-laskar bersenjata lainnya bermunculan di mana-mana. Guna menghindari kesalahpahaman dan perpecahan demi kesatuan nasional untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, maka diperlukan seorang tokoh yang berwibawa, terpandang dan dapat diterima oleh semua golongan, serta mampu menggalang persatuan dan kesatuan kekuatan bersenjata. Maka pada tanggal 12 November 1945 bertempat di Markas Tinggi Tentara Keamanan Rakyat, Yogyakarta, diadakan konferensi besar TKR untuk memilih Panglima tertinggi TKR. Konferensi dihadiri oleh hampir semua komandan divisi dan resimen TKR seluruh Jawa. Kolonel Muhammad Nuh hadir mewakili 6 divisi dari Sumatera. Juga hadir para tokoh lain yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Sunan Pakubuwono XII, dan Mangkunegoro X. Konferensi dipimpin oleh Letjen Orip Sukoharjo berjalan tertib dan lancar. Proses pemilihan Panglima Besar dilaksanakan dengan cara pemungutan suara, di mana suara terbanyak dimenangkan oleh Kolonel Sudirman. Diorama menggambarkan pernyataan kesanggupan Pak Dirman di dalam mengemban tugas baru sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat. Kelanjutan daripada peristiwa itu adalah pelantikan Pak Dirman, mantan prajurit peta, menjadi Panglima Besar TKR oleh Presiden Soekarno di Gedung Agung Yogyakarta pada tanggal 18 Desember 1945.